selamat pagi, selamat bertemu kembali buat anak didik kami semuanya kelas 12 IPS ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung ya pembelajaran sejarah pada pagi hari ini ya dalam pertemuan sejarah peminatan. Nah, Ibu harap semuanya masih semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, dan pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu masih membahas tentang Perang Dingin, dan ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai Perang Dingin ya. Jadi selama sudah 4 pertemuan kita membahas Perang Dingin, dan ini adalah pertemuan yang terakhir untuk pembahasan dengan topik Perang Dingin. Nah, untuk itu coba anak didik kami semuanya perhatikan dengan baik-baik PowerPoint yang akan Ibu tampilkan di hadapanmu ya, mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dingin. Nah, minggu lalu kan sudah Ibu jelaskan ya salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dingin ya. Peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dingin yang pertama adalah perlombaan senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana dengan adanya perlombaan senjata nuklir ini menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat dunia ya. Lalu selama berlangsungnya perlombaan tersebut, kedua negara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu membangun pusat-pusat peluncuran senjata nuklir, di mana senjata nuklir yang mereka buat itu jarak jangkaunya itu bisa sampai antar negara bahkan benua. Dan akibat dari senjata nuklir itu ratusan ribu orang meninggal dunia ya, dan banyak yang tergantung zat radioaktif ya. Dan pada masa perlombaan senjata nuklir ini, senjata nuklir yang pertama sekali digunakan itu bernama Chernobyl tahun 1986. Nah, ini minggu lalu sudah Ibu jelaskan, tapi Ibu ulang sedikit ya, merefresh pengingatanmu ya. Nah, ini adalah peristiwa yang pertama. Lalu yang kedua ya, kita akan bahas sistem aliansi ya. Sistem aliansi itu adalah sistem mencari kawan ya, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet mengajak negara-negara jajahannya untuk berkoalisi dalam Perang Dingin ya. Lalu yang ketiga itu adalah kegiatan spionase ya. Kegiatan spionase ini adalah sebuah praktek pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut ya. Nah, perhatikan, kegiatan spionase itu adalah pengintaian memata-matai. Jadi baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, mereka sama-sama memata-matai atau mengintai ya negara-negara yang berseteru ya, dan di mana mereka melakukan itu tentunya ya sangat rahasia, tidak mendapatkan izin dari negara-negara yang bersangkutan atau pemilik yang sah ya. Nah, dalam kegiatan spionase ini ya, Uni Soviet memiliki yang namanya Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti atau yang dikenal dengan KGB, yaitu tahun 1954. Ini adalah spionase yang dibuat oleh Uni Soviet. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat? Amerika Serikat itu memiliki yang namanya Central Intelligence Agency atau CIA ya. Nah, inilah spionase yang dibuat atau didirikan oleh kedua negara adik kuasa baik Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana tugas dari spionase ini adalah mengintai negara-negara yang berlawanan dengan mereka ya. Nah, inilah kira-kira pengertian dari sistem aliansi dan sistem atau kegiatan spionase yang dilakukan kedua negara adik kuasa. Nah, sekarang di sini kita akan lihat bagaimana berlangsungnya ya atau berakhirnya Perang Dingin ya. Berakhirnya Perang Dingin itu ditandai dengan ya
ya. Kita akan lihat dulu, Perang Dingin berlangsung selama 45 tahun ya, merupakan salah satu perang yang paling mengancam dalam sejarah umat manusia. Dan perang ini ditandai dengan ketegangan ya, rasa permusuhan dan perlombaan senjata antar dua negara terkuat pada saat itu. Negara terkuat di sini maksudnya negara apa? Ya, negara Amerika Serikat dan negara Uni Soviet ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan lihat faktor penentu berakhirnya Perang Dingin ya. Beberapa faktor penentu berakhirnya Perang Dingin. Yang pertama adalah gerakan Mikhail Gorbachev ya. Nah, di mana di sini ketika Mikhail Gorbachev berkuasa di US sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis tahun 1985, ia tercatat mengubah wajah dunia ya. Dia berusaha mereformasi ya. Kenapa dia dikatakan berhasil mengubah wajah dunia? Karena dia berhasil mereformasi Uni Soviet menjadi negara yang lebih demokratis ya, serta membuat perjanjian internasional ya. Lalu yang kedua, faktor penentu yang kedua adalah kegagalan ekonomi Rusia. Apa hubungannya kegagalan ekonomi Rusia ini dengan berakhirnya Perang Dingin ya? Harga minyak mengalami penurunan ya tahun 1980-an dan tentunya secara drastis mempengaruhi pendapatan Uni Soviet ya, karena Uni Soviet itu kan mengekspor ya atau mendapatkan minyak itu dari Rusia ya. Hal ini mendorong Gorbachev melakukan beberapa langkah reformatif dengan tujuan mengangkat perekonomian ya. Jadi langkah yang dilakukan si Gorbachev itu secara reformatif itu ada dua. Yang pertama adalah ya perestroika ya, yaitu restrukturisasi atau perubahan ya. Kemudian yang kedua adalah glasnost atau keterbukaan ya. Nah, kemudian yang ketiga, faktor penentu yang ketiga, perang di Afghanistan. Apa hubungannya perang Afghanistan ini dengan berakhirnya Perang Dingin? Kita akan lihat. Tahun 1979, Uni Soviet membantu Afghanistan melawan penyusup yang datang ke Afghanistan ya. Amerika Serikat juga terlibat dalam perang ini dengan tujuan tunggal, berusaha melawan US. Jadi secara diam-diam ya Amerika Serikat terlibat dalam perang ini ya dan berusaha melawan Uni Soviet. Nah, biaya perang, kerugian ekonomi dan hilangnya nyawa mengakibatkan masyarakat Uni Soviet mendesak pemerintahnya untuk menghentikan perang. Yang keempat ya, faktor penentu berakhirnya Perang Dingin yang keempat, konflik di berbagai wilayah dunia ya. Kita akan lihat bagaimana konflik yang terjadi di berbagai wilayah dunia ini. Setiap konflik antar dua negara, kedua pihak cenderung berusaha mendekati baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat ya, dengan tujuan untuk meminta bantuan ya. Lalu yang kedua, akibatnya hampir seluruh dunia terbagi menjadi dua blok ya. Hal ini menyeret Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam berbagai konflik di belahan dunia yang tentu membawa masalah bagi kehidupan banyak dunia ya. Lalu yang ketiga, perekonomian Uni Soviet yang sudah melemah semakin bertambah sulit karena harus membiayai berbagai konflik di seluruh dunia. Kenapa di sini dikatakan Uni Soviet membiayai biaya perang ya, berbagai konflik di seluruh dunia? Karena kan tadi dikatakan ya, setiap negara ya, antar negara yang memiliki permasalahan, mereka cenderung mendekati Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi di sini banyak negara-negara yang bergabung ke Uni Soviet ya, sehingga Uni Soviet banyak menanggung ya biaya-biaya perang yang terjadi dengan negara-negara anggota ya. Nah, inilah faktor penentu yang keempat berakhirnya Perang Dingin. Lalu yang terakhir ya,
komunikasi lebih cair antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ya, jadi dengan mulai mencairnya komunikasi ya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini ya ditandai dengan banyaknya pembicaraan yang melibatkan kedua negara. Ya, jadi media massa ya negara-negara asing ya banyak membicarakan kedua negara ini kenapa terus berisi tegang mereka. Kenapa harus mereka kedua negara ini harus mempertahankan ideologi mereka masing-masing ya, harus diakui negara lain atau dunia bahwa mereka adalah negara yang paling kuat ya. Karena dengan banyaknya pembicaraan itu maka komunikasi Amerika Serikat maupun Uni Soviet itu mulai mencair. Lalu fokus pembicaraan pada akhirnya bergeser ke upaya pengurangan perlombaan senjata yang telah terjadi selama beberapa dekade. Dan ya, dengan mencairnya situasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini, ya, perang dingin ini secara resmi dinyatakan berakhir, ya. Dan tepatnya itu di Malta Summit itu adalah tempat ya dinyatakan berakhirnya perang dingin, ya. Nah, inilah pembelajaran kita tentang materi kita tentang perang dingin, ya. Ibu harap semuanya sudah paham dari materi yang sudah Ibu sampaikan ya selama 3 minggu atau 3 pertemuan kita membahas masalah perang dingin, ya. Tapi jika ada anak didik kami yang masih belum paham, ya boleh kamu tanyakan sama Ibu dari Google Classroom ataupun grup WhatsApp pembelajaran kita, ya, mana yang kurang jelas boleh kamu tanyakan sama saya. Nah, sedikit Ibu ingatkan kembali kelas 12, ingatlah kamu sudah kelas 12 nak, persiapkan dirimu, kamu hanya tinggal menghitung beberapa bulan di sekolah ini, ya. Coba pikirkan kemana tujuanmu untuk selanjutnya, apakah kamu sudah punya tujuan atau tidak, ya. Bapak Ibu gurumu di St. Thomas II sudah berusaha memberikan yang terbaik sama kalian, ya, berusaha memberikan yang lebih baik buat kalian. Tapi itu semuanya tergantung kepada kalian, kalian mau mendengarkan, mau melaksanakan atau mau melakukan atau tidak, ya. Lihat sekitarmu, mungkin banyak teman-temanmu yang mungkin sampai sekarang tidak mendapatkan pendidikan atau tidak mendapatkan pembelajaran karena situasi sekarang, maka kamu harus bersyukur kamu bisa orang tuamu sekolahkan di SMA St. Thomas II ini masih bisa mendapatkan pendidikan, ya, walaupun kita masih bertatap muka secara daring atau online, ya. Nah, Ibu harap semuanya kedepannya tetap semangat semuanya, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya juga persiapkan dirimu dengan baik, ya. Terima kasih Ibu ucapkan, sampai jumpa dan selamat pagi. Bye.